pertarungan untuk memenangkan pemilihan gubernur Jakarta semakin sengit setelah adanya 3 poros kekuatan politik yang akan berebut simpatik para pemilih di Jakarta. Koalisi Indonesia Maju mengusung Ridwan Kamil dan Suswono untuk berhadapan dengan calon dari PDI Perjuangan maupun calon independen. Apa keuntungan dari masing-masing pasangan jika pemilihan gubernur berlangsung 1 atau 2 putaran? Tidak hanya itu saja, apa pula yang kemudian menjadi faktor penentu kemenangan? Apakah ditentukan oleh dukungan dari banyak partai politik atau justru dari elektabilitas calon gubernur yang diusung? Untuk membahasnya telah bergabung Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman dan juga pakar politik Burhanuddin Muhtadi serta juru bicara PD Perjuangan Aryo Sedo Bagaskoro. Selamat petang semuanya. Selamat sore. Selamat petang. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja saya mau ke Mas Seno. Mas Seno, kita tahu betul paling tidak kalau membaca peta politik di Pilgub Jakarta sejauh ini paling tidak akan ada 3 poros nanti di Pilgub Jakarta. Sudah siapkah PDI Perjuangan untuk melawan 2 poros lain? Dalam hal ini ada RK dan juga Suswono serta calon independen kita. Ya, tentu saja kami selalu siap dengan segala situasi, apalagi dengan adanya gelombang demokrasi yang begitu kuat di mana-mana di seluruh Indonesia. Kita dari yang beberapa waktu yang lalu masih menunggu untuk mengumumkan calon, hari ini sudah mulai di beberapa daerah mulai kita umumkan. Termasuk di Banten kami tetap maju dengan Ibu Airin dan Pak Ade Sumardi. Yang Jakarta itu adalah Mas epicentrum. pasangan yang elektabilitasnya sangat tinggi. Di Jakarta juga sama, artinya kita juga percaya diri dengan dukungan rakyat yang ada, kami akan mengusung calon sendiri. Dengan apa yang sudah saya sampaikan, setidaknya di 3 hari terakhir lah, di sini saya sampaikan bahwa kita akan maju dengan nama yang di dalam berbagai survei elektabilitasnya cukup tinggi. Persoalan apakah itu Pak Anies atau Pak Ahok, tunggu tanggal mainnya. Tetapi kita sebagai partai politik yang ditempa oleh sejarah, kami terbiasa menghadapi kerjasama politik partai yang begitu besar di banyak daerah. Tapi faktanya kita tetap bisa berjuang dengan baik karena pilkada memang logikanya agak berbeda dengan pilpres. Di pilkada yang menjadi pertimbangan utama adalah faktor ketokohan antara tokoh tersebut, kedekatannya dengan rakyat, ikatan bondingnya, bukan semata-mata persoalan dia di endorse siapa. Itu. Ya. Kita ke Bang Habib dengan adanya putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan nih Mas. Kalau kita lihat apakah Kim Plus ini tetap dengan anggota yang ada sekarang atau nantinya di akhir di injury time akan ada yang beralih misalnya atau masih tetap solid seperti sekarang? Dari informasi yang saya dapat bahwa justru semakin solid ya. Peristiwa-peristiwa politik kemarin membuat justru teman-teman Kim Plus semakin solid mengusung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Tentu ini bukan sekedar banyak-banyakan partai pendukung, tapi karena memang sosok yang didukung ini sangat lengkap ya. Pak Ridwan Kamil sosok pemimpin yang amat disegani. Beliau kalau kita lihat etnik, yang latar belakang etnik adalah Sunda, salah satu etnik terbesar. Sementara Pak Suswono itu etnik Jawa ya, Jawa Tengah dan kalau nggak salah justru paling besar di Jakarta. Lalu dari segi ketokohan nggak perlu diragukan lagi keduanya. Pak Ridwan Kamil punya track record sebagai wali kota, sebagai gubernur, ya, dan Pak Suswono punya track record sebagai menteri pertanian yang cukup berhasil ketika menjalankan tugasnya 5 tahun, ya, 99 sampai 2004 kalau nggak salah ya. Nah artinya ini sangat bisa dijual 2 tokoh ini. Selain itu ya, yang juga penting adalah bagaimana kami mempersiapkan relawan-relawan di luar struktur partai. Karena inilah yang akan bekerja langsung ya di garis akar rumput. Saya sendiri, saya sudah menyiapkan 200.000 relawan Habibur Rahman untuk mendukung Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini khusus hanya di Jakarta Timur. Ya. Hanya di Jakarta Timur ya, relawan saya ada 200.000 orang. Sudah mulai bergerak ya sejak minggu lalu dan kita akan terus gaspol sampai dengan nanti hari pencoblosan. Sampai di sana dulu Bang Habib. Oke, nampaknya Kim Plus makin solid ya Mas, bahkan sudah mengerahkan beberapa basis suara dari Mas Habibur Rahman dan juga rekan-rekan di Jakarta. Mas Seno, bagaimana PDIP ini? Pasti hitung-hitungannya harus cukup kuat, cukup matang karena Kim Plus juga makin solid. Siapa calon paling potensial menurut hitung-hitungan PDIP? Anies Baswedan kah? Ya,
Ya memang kalkulasi politik agak panjang. Artinya kita karena memperhatikan bahwa Jakarta ini gravity of politics, jadi memang harus ada pertimbangan yang panjang. Kita menguji terus aspirasi masyarakat sebetulnya lebih condong kemana. Apakah nanti akan lebih menyatu dan solid dan dapat menjawab tantangan Jakarta 5 tahun ke depan apabila sosok yang diajukan oleh PDI Perjuangan seperti apa. Itu yang kami uji sekarang. Jadi memang kami belum sampai ke keputusan untuk persoalan itu, tetapi yang dipersoalkan adalah tantangan Jakarta 5 tahun ke depan, siapa yang paling mampu menjawabnya. Itu dulu. Nah, itu dulu pertanyaan kami juga, Mas. Berkembang. Oke, kalau Anies Baswedan ini masih lampu kuning atau sudah lampu hijau di DPP? Ya, semuanya sebelum nanti ada keputusan resmi, ya semuanya masih kuning. Nggak ada yang hijau. Hijau itu nanti kalau sudah diberikan rekomendasi baru itu hijau. Siapa tahu mau di-spill lagi sama Mas Seno. Iya, semuanya masih berproses seperti yang saya sampaikan. Setidaknya butuh 2-3 hari dari beberapa hari yang lalu saya sampaikan untuk sebelum nanti DPP partai bisa memutuskan. Karena bagaimanapun ini bukan permainan cocok logi. Di Jakarta ini kita harus mengambil keputusan yang tepat karena kita tahu bahwa dari pengalaman portofolio politik yang ada, Jakarta ini menjadi salah satu etalase politik sebelum menuju ke Pilpres nanti. Sehingga tentu saja harus dipersiapkan dengan matang. Menarik. Baik, kita ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, ini kan kalau kita ngeliat PDIP ini masih ragu-ragu ya antara Anies dan Ahok nih, masih menunggu keputusan dari matang. Ya betul, masih menunggu keputusan dari Ibu Mega nih kalau kita lihat. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah Anies atau Ahok yang dimajukan untuk melawan Kim Plus dan calon independen? Kalau kita lihat dari 3 poros ini, bagaimana analisisnya? Silakan, Mas. Tergantung kalkulasi mana yang lebih dipilih oleh Ibu Mega. Ada 3 kalkulasi yang setidaknya muncul. Pertama adalah alasan politis. Nah, kalau misalnya alasan politis yang dipakai, di mana Anies dianggap representasi dari tokoh oposisi yang ada di luar parlemen, jadi the enemy of my enemy is my friend, dan saat yang sama PDI Perjuangan satu-satunya representasi politik oposisional di dalam parlemen, maka kemungkinan memilih Anies menjadi besar. Karena Anies dianggap sebagai representasi tokoh yang berbeda dengan kekuasaan sekarang maupun setelah Pak Prabowo dan Gibran dilantik mendatang. Nah, yang kedua adalah alasan elektoral. Nah, kalau alasan elektoral, lagi-lagi Anies juga lebih unggul ketimbang kader-kader internal PDI Perjuangan yang lain. Nah, setidaknya kalau kita mengacu pada survei indikator atau survei SMRC yang terakhir, Anies masih lebih unggul dibanding Ahok. Nama-nama kader internal yang lain dari PDI Perjuangan agak jauh di belakang. Nah, yang ketiga alasan ideologis. Nah, di sini nih masalah yang membuat Anies saya kira akan dihitung panjang. Karena bagaimanapun kalau kita melihat karakter dan rekam jejak Anies itu sangat jauh dari ideologi maupun akar rumput PDI Perjuangan. Data survei indikator atau SMRC misalnya menunjukkan hanya 7% basis PDI Perjuangan yang memilih Anies Baswedan jika pemilu gubernur diadakan hari ini. Termasuk kalau kita lihat statement para pendukung keras PDI Perjuangan, orang seperti Denny Siregar, orang seperti Dewi Irawan, orang seperti Joe Anwar, to some extent, itu secara terbuka menyatakan tidak akan mendukung keputusan PDI Perjuangan jika Anies diusung sebagai calon gubernur. Jadi ada banyak ya pertimbangan yang menurut saya tidak mudah untuk diambil oleh seorang Ibu Mega. Nah, karena setiap keputusan tidak ada yang ideal, tidak ada yang bisa menyenangkan semuanya. Tapi itulah ya harus diambil. Tetapi lagi-lagi ada waktu ya buat PDI Perjuangan untuk mengambil keputusan yang sulit ini. Iya, waktunya singkat memang ya Prof. Burhan ya. Tapi kalau melihat 3 alasan tadi, paling tidak yang paling rasional untuk dipilih oleh PDI Perjuangan artinya Anies dong dengan alasan politik dan juga elektoral nanti. Dijawabnya nanti ya Prof ya, sesaat lagi.